24 jam sehari cuma buat kuliah, ngerjain tugas, duduk di kelas, ngejar deadline, emangnya cukup? Pas itu ada 3 kepanitiaan jalan secara bersamaan. Waduh. Ada Kamadis Goes to Sunday School, itu juga proker dari bidang aku. Terus ada Damakem dan Katina. Jadi itu persiapannya kayak bareng gitu. Jadi kayak 3 sekaligus kayak harus membelah diri ya. Iya, membelah diri. Halo Sobat Kece, welcome to Ece Podcast terakhir di tahun 2025. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga bahagia semua ya. Karena hari ini kita bakal membahas hal yang tentunya relate banget nih sama Sobat Kece selama masa perkuliahan. Sebelumnya kenalin aku Ales yang akan menemani jalannya podcast hari ini. Nah, pernah gak sih Sobat Kece bayangin kayak 24 jam sehari cuman buat kuliah, ngerjain tugas, duduk di kelas, ngejar deadline, emangnya cukup? Padahal Sobat Kece pasti juga pengen aktif di organisasi kampus, ngejar hobi, atau bahkan kerja sampingan biar CV-nya makin numpuk-numpuk. Kita juga yakin banyak pasti yang lagi ngerasa waktunya itu kayak cuman habis buat kuliah aja deh sampai stres atau burnout. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama teman-teman mahasiswa lintas klaster yang tentunya bakalan punya pengalaman yang berbeda-beda untuk menghadapi sulitnya perkuliahan. Oke, kalau gitu kita panggil dulu aja kalian narasumber kita hari ini. Yuk, silakan masuk. Halo. Boleh duduk. Oke, halo. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Excited ya, karena udah cek podcast yang terakhir nggak sih? Benar, oke. Udah siap banget nih. Oke, kalau gitu boleh dong kenalan dulu. Namanya siapa, dari jurusan apa, dan dari semester berapa nih sekarang? Oke, halo Sobat Kece, kenalin nama aku Robert Irwin, bisa dipanggil Robert aja. Aku dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri angkatan 2024. Sekarang aku di semester 3. Oke, Robert dari Fakultas Teknik. Next, Cici yang satu ini nih. Oke, aku Stephanie Julianto, bisa dipanggil Stephanie aja, dari Fakultas Psikologi angkatan 2024. Nah, aku juga sama kayak Robert nih di semester 3. Oke, ini berarti Stephanie dari psikologi. Oke, jadi di sini kita kedatangan Stephanie untuk POV, point of view dari Sosum, dan Robert untuk POV dari Saintek. Nah, sebelum kita cerita lebih dalam nih, boleh gak sih kalian cerita kegiatan kalian sehari-hari itu ngapain aja sih? Apakah kuliah full time, atau ada ikut organisasi, atau bahkan ada magang nih kalian nih sekarang? Dari aku dulu ya, kalau aku tuh kuliah aja, kalau organisasi juga palingan cuma Kamadis, ikut kepanitiaannya. Jadi selain itu kalau di fakultas enggak ada sih. Kamadis doang sama kuliah. Kamadis dan kuliah ya. Kalau Robert gimana nih Robert? Untuk sekarang kita cuma kuliah doang, cuman di organisasi aku udah ikut himpunan aku sendiri, dan selama satu hari ini udah jalani tugas sebagai staff di Kamadis juga, sama kayak staff kami. Oke, dua-duanya Kamadis bareng ya. Terus Robert ketambahan himpunannya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian di organisasinya itu tuh menjabat di divisi apa sih? Dan biasanya ngapain aja selama berorganisasi? Nah, untuk selama 1 tahun ini aku menjabat sebagai staf di divisi desain, dan kebetulan karena aku lanjut di himpunannya itu, aku menjabat sebagai kepala departemen di salah satu himpunannya gitu. Anak PDD abis ya, DDD sejati ya ini ya. Jujur nggak bisa keluar lagi sih guys, maaf ya. Tapi ya pengalamannya tuh selama ya tentunya sesuai dengan nama divisinya, aku di staff divisi desain, tentunya desain mulu, jadi kayak desain untuk di sosial medianya himpunannya, dan tentunya di Kamadis ini aku di staff di desain dan tata letak lagi. Itu aku juga desain buat beberapa konten untuk tim Mekacita,
untuk akan dipost di sosial medianya Kamanus UGM. Oke, revisian aman? Aman masih aman. Aman banget, mantap. Kalau Stefani gimana nih Stefani? Kalau aku di Kamadis jadi staf bidang Dhamma dan Pendidikan. Jadi sesuai namanya Dhamma dan Pendidikan itu kayak Buddhis banget ya. Jadi agamis ya. Jadi kayak programnya itu ada yang mengenai 4 hari besar agama Buddha. Oke, apa aja tuh? Maga Puja, terus Waisak, Asada, Asada, sama Katina Puja. Jadi ya kayak kepanitiaannya sih. Jadi kayak Maga Puja itu di sekitar bulan Maret, terus ada Waisak di bulan Mei, Asada di sekitar Agustus September, dan Katina di November. Oke, jujur padat-padat ya pasti ya, ini kayak orang-orang sibuk banget nih. Nah, aku penasaran deh, di masa-masa jadwal yang padat-padat itu tuh, kalian pernah gak sih ngerasa kayak capek banget dan pernah gak sih sampai ngerasa kayak burn out gitu deh kalian? Boleh gak ceritain nih pengalamannya? Kalau aku yang burn out banget tuh nggak pernah, belum pernah, nggak mau. Kayak mungkin kalau di tahun ini palingan di bulan-bulan Oktober November itu sih, soalnya pas itu ada 3 kepanitiaan jalan secara bersamaan. Ada Kamadis Goes to Sunday School, itu juga program dari bidang aku. Terus ada Dhamma Camp dan Katina. Jadi itu persiapannya kayak bareng gitu. Jadi kayak 3 sekaligus tuh kayak harus membelah diri. Iya, membelah diri. Itu sih kayaknya. Kalau yang burn out banget enggak sih, kayak kalau di tahun ini kalau dibilang agak gila menurut aku tuh di bagian sana sih yang 3 kepanitiaan saja sih. Oke, kalau Robert gimana nih Robert? Pernah nggak sampai burn out yang stres gitu? Kalau burn out, iya, kalau misalnya burn outnya sangat sampai gila banget enggak sih, cuman pernah burn out kayak karena tugas gitu sih, karena berbeda dengan set kan sebenarnya karena panitia nih. Kalau dari aku sendiri itu lebih ke akademiknya sih, karena di teknik industri ini banyak banget kerjaan kelompoknya. Jadi kayak ada project pembuatan prototype, pembuatan prototype structure, juga kayak praktikum pengolahan data dan seterusnya. Itu kayak banyak banget kerjaan kelompoknya. Jadi kayak ya lebih ke stress banget karena akademik sih, kayak tiap minggu tuh selalu ada kerjaan kelompok, terus kayak harus ngumpul mulu, terus kayak ada milestone yang harus diselesaikan tiap minggu. Jadi kayak aduh, burn out banget sih. Tapi masih sejauh ini udah selesai, semester 3 udah selesai ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya masih aman-aman aja. Oke, jadi stepnya lebih ke kepanitiaan. Kalau Robert berarti akademik ya. Iya. Kalau organisasi berarti aman. Organisasi sejauh ini masih aman, tapi mungkin kedepannya bakal sibuk ya. Tapi untuk selama menjadi staf di Kamadis dan di himpunan masih aman aja. Oke, terhandle ya berarti ya. Nah, aku penasaran lagi nih, di masa-masa kalian yang kayak pack banget, yang 3 kepanitiaan atau yang tugas kelompok mulu, itu tuh kayak berdampak gak sih ke kehidupan sehari-hari kalian? Misalnya kayak susah tidur kah, atau jadinya kayak males ngapa-ngapain gitu? Pernah gak kayak gitu? Jujur malah lebih gampang tidur karena kayak udah capek banget kan. Jadi kayak apa ya, dikit-dikit udah tidur, kayak padahal kayak tugasnya masih numpuk gitu kan. Jadi kayak mikirin kayak tugas yang numpuk aja kayak udah capek, terus kayak tidur gitu. Tidur aja malah. Tapi kayak ya gara-gara aku tidurnya agak malam-malam banget, jadi kayak tugasnya kadang kayak ya harus dialokasikan ke besoknya gitu kan. Jadi saya itu mungkin pas biasanya itu pas di perkuliahan biasanya itu kadang kayak agak demotivate, kayak agak sampai gitu kan, kayak kalau saya ada yang ngomong kayak udah lempar-lempar banget sih, karena kayak udah capek banget tuh. Udah setengah sadar ya, setengah sadar gitu. Jadi kayak ya gitu sih kalau yang aku rasain banget kalau sama pas aku sampai gitu sih. Cuman selain itu masih aman mungkin. Oke, kalau Steph gimana nih Steph? Kalau aku kurang lebih sama kayak Robert sendiri, dipikir-pikir tadi ternyata termasuk akademiknya sama, kurang lebih sama. Saya kayak ada banyak kerja kelompok juga, terus kayak presentasi semua tuh di November juga. Oke. Dan ini juga aku baru ingat, aku juga join Musang 2 kan. Jadi kayak, nah belum. Kalau untuk berdampak sih aku juga nggak terlalu yang berdampak gimana, cuman kayak jadi apa ya, jadi jarang nelpon orang tua aja sih, kayak soalnya kan ada tugas kelompok terus kepanitiaan juga, jadi kayak yaudahlah kayak nanti setelah selesai baru telepon kan. Jadi kayak kalau waktu tidur juga menurutku masih
lumayan aman sih Aman. ya. Kalau kata orang tuh kayak sosial energinya tuh berarti udah habis ya. Udah capek mau ngobrol gitu ya berarti ya. Oke, ternyata agak ngeri juga ya dampak-dampaknya itu ya. Nah, di sini aku mau nanya nih, kalau kalian burnout itu tuh menurut kalian support system itu penting gak sih? Dan biasa tuh siapa sih support system kalian? Menurut aku support system itu penting, lumayan penting karena kalau misal kita lagi burnout mungkin ada tipe orang yang butuh untuk cerita-cerita ke orang. Nah, itu support system tuh mungkin bisa dari keluarga atau dari teman-teman terdekat. Jadi ketika burnout karena kepanitiaan mungkin bisa cerita ke orang yang maksudnya sama kepanitiaan, jadi kayak berbagi nasib gitu kan. Atau mungkin kalau misal masalah akademik bisa ke teman-teman kuliah gitu kan ya. Kalau misal ke orang tua juga bisa sekedar cerita, maksudnya bisa sekedar menuangkan gitu. Menurut aku itu sih. Kalau kamu biasa nih, siapa nih support system andalan lah? Ya mama aku, terus teman-teman aku ada yang teman dari psiko, ada teman kamadis juga. Memang berarti orang tua tetap nomor satu Iya. ya. Oke, kalau Robert gimana nih Robert? Jujur aku sama sih jawaban aku kayak lebih ke support system menurut aku sangat penting banget, terutama kayak pas aku jalanin tugas-tugas yang ada tuh kayak kadang kayak masa hidupku cuma tugas gitu kelompok doang, jadi kayak jujur apa ya, kalau support system yang aku biasanya misalnya pas aku sampai itu biasanya ke teman-teman aku, kalau misalnya kayak pas main bareng ke keluar bareng teman gitu ya, jadi kayak gak harus main keluar juga sih, kayak pas lagi istirahat atau kayak lagi gabut-gabutnya tuh kadang tuh ya ngobrol-ngobrol aja kayak bareng teman kayak pas makan gitu, kayak menurut aku udah bantu banget sih, kayak pas kayak jangan nggak mikirin cuma tentang tugas-tugas yang ada doang, ya nanti yang bakal bakal adu nasib juga bareng teman-teman aku. Ya teman-teman aku juga pada ini sibuk sama kerja kelompok gitu kan. Ini kayak semua orang pada nih 40 nih gini kayak semua orang pada mana adu nasibnya. Tapi kayak ya karena itu menurut aku tuh penting sih, kayak misalnya buat agar nggak terlalu stres juga, dan tentunya kadang juga karena kesibukannya ada jadi kayak kurang ada yang komunikasi sama orang tua juga. Cuman kadang kalau misalnya lagi tapi juga bisa hubungin orang aku atau juga adik aku gitu, kalau misalnya kayak misalnya ngomongnya nggak tentang program juga, tapi juga ngomongin tentang hal lain lah, kayak misalnya adikku nih aku udah lagi ngapain, terus kayak ya nanti ya sambil giba-giba terus kayak ada nasi juga, sebenarnya ada nasi juga sih sama adikku, cuman kayak ya itu sih, kayak saya ngomongin tentang aku reach out ke teman-teman ataupun ke siapapun itu yang kamu saya itu kayak menurut gue sih buat ngeluarin kesahnya gitu kan, jadi kayak ya aku Berarti punya orang yang dipercaya itu penting banget ya, kayak untuk saling bagi cerita atau even saling adu nasib ya. Oke. Nah sekarang aku mau nanya nih, boleh dong bagi tips kalian sendiri untuk diri kalian sendiri nih, cara ngatasin burnout tuh gimana sih, kayak apa yang biasa kalian apa yang biasa kalian lakuin biar cepat recover gitu. Cepat recover. Saya balik lagi ke jawaban sebelumnya sih, sama aku juga biasanya langsung kayak langsung ngobrolin tentang kesah aku terkait tugas-tugasnya itu kan teman-teman aku, jadi kayak biar nggak stres juga ya, maksudnya langsung reach out ke teman-teman aku, sama paling self reward sih. Menurut aku self reward penting banget saya kayak yes, jadi kayak tiap kali terutama pas ujian tuh kan, aku kayak belajar aku misalnya udah sampai di ini aku harus makan ini atau ini atau pokoknya self reward aku biasanya lebih ke makan sih sebenarnya. Jadi kayak kalau nggak makan, kalau nggak kayak ya mungkin nonton film atau kayak nanti kayak nonton entertainment dikit, kayak biar nggak terlalu sampai banget. Jadi kayak pokoknya self reward apapun itu yang menurut teman-teman yang kayak ya menurut teman-teman suka atau kayak gitu, mungkin itu menurut aku penting banget biar nggak biar nggak kayak belajar terus kayak dia biar nggak belajar terus gitu lah. Jadi kayak ada tahapnya, jadi kalau misalnya ada belajar ini aku bakal makan ini, aku bakal ini gitu, biar nggak ada rewardnya di akhir gitu, biar kayak kalau misalnya udah selesai aku
mikirin, aku pas belajar itu aku mikirin kayak oh nanti setelahnya aku bakal makan ini, itu kayak bakal ada motivasinya dikit sih. Jadi kayak pas udah selesai itu rewarding banget gitu sih. Kalau dari aku kalau yang untuk cepat untuk recover biar nggak terlalu stressful itu biasanya self reward. Self reward. Yes. Bahkan makan yang kita suka aja tuh udah bikin kita happy, itu udah termasuk recover ya. Yes, wah itu aku baru ingat tuh kayak kalau misalnya aku udah belajar ini aku makan agro terus kayak misalnya treats yang sweet gitu kayak aku suka banget gitu sih. Buat sobat kece yang stres langsung share aja nanti. Bentar bagi yang di Jogja mungkin kalau misalnya pengen suka donat di donat agro kita. Jujur studio. Enggak masuk agro. Kalau Steph gimana Steph? Kalau aku pas burnout pertama cerita ke temen dulu sih pasti kayak keluarin dulu dan sama kayak Robert pasti makan enak. Kayak ya udah sekali enak nggak perlu mahal, tapi kayak kalau mahal juga ya gas lah sekali udah stres gitu kan, self reward. Kayak menurut aku yang penting tuh beneran kayak jangan ditahan-tahan gitu sih, jadi kayak keluarin aja. Atau misal kalau nggak punya teman cerita juga kayak ya di akun kosongan mungkin bikin kayak ya asal dikeluarin aja sih, gak usah ditahan-tahan banget, jadinya kayak nanti berat sendiri gitu kan. Sama ya sambil jalan-jalan, sekedar jalan-jalan gitu aja menurutku udah oke. Atau kayak misal dari kampus ke kos, kalau aku kan biasa jalan kayak sekedar jalan menikmati angin gitu juga udah oke banget lah, healing. Iya kayak apalagi kalau kadang ada angin sepoi-sepoinya gitu. Apalagi lagi di pantai gitu ya. Iya kayak apalagi lagi di pantai, angin sepoi-sepoi sore-sore gitu. Terus ya beli konten juga sih, kayak mikirnya kayak aku pernah juga kayak 2 minggu UTS, minggu pertama selesai kayak self reward dulu sebelum masuk ke minggu kedua. selanjutnya. Bener ya, self reward sama cerita. Jadi tetap ya paling penting itu cerita dan self reward. Oke, nah tadi kan udah kalian nih jelasin cara mengatasi burnout-nya. Sekarang aku mau tahu nih cara preventif kalian biar gak burnout duluan. Kayak misalnya kalian mengatur waktu dulu kah, atau ada kalian hari khusus healing biar kalian sebelum burnout tuh udah tercegah duluan gitu. Boleh banget nih diceritain. Kalau aku apa ya, mungkin kayak ya, pengaturan waktu sih ya sih. Kayak kalau mungkin misal ada tugas biar sebelum ketumpuk yang lain tuh kalau aku sih selesai dulu yang ada. Kalaupun misalnya itu tugas kelompok kan udah dibagi-bagi tuh kayak aku bagian apa gitu. Nah aku tuh bakal selesaiin bagianku duluan. Jadi kayak kalau misal ada tugas kelompok yang lain lagi nih ada, jadi kayak at least satu tuh udah selesai gitu. Begitu juga dengan tugas kepanitiaan yang kalau misal bisa dicicil aku bakal cicil dulu sih. Jadi kayak biar nggak numpuk di akhir dan stres sendiri. Kalau dari aku gitu. Kalau Robert gimana Robert? Kalau dari aku juga 11-12 ya sama Stephanie. Jadi kayak biasanya aku kalau misalnya ada tugas baru ataupun tuh biasanya aku ya diusahain bisa dikerjakan secepat mungkin ya, tapi ya kadang juga agak telat. Tapi biasanya kalau yang aku biasa lakuin itu biasanya aku buatin list gitu, list dulu kayak beneran semua tugas yang ada, baik itu akademik ataupun organisasi itu, aku beneran list semua gitu. Jadi kayak planning sebelum H-1 kayak misalnya nanti besoknya itu aku bakal ngapain aja. Jadi kayak nanti ada prioritasnya juga, kayak skala prioritasnya gitu kan. Kayak kalau misalnya kayak menurut aku tugasnya itu lebih yang harus segera dikerjakan dan yang penting itu misalnya aku udah lebih dahulu. Jadi kayak kalau ya nanti sesuai sama skala prioritasnya dan kayak masih lama nggak tugasnya gitu kan. Jadi biasanya aku nulis duluan, jadi besok tuh kira-kira di jam ini aku bakal ngerjain ini. Nah kalau misalnya kadang-kadang mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya, kayak misalnya pas lagi ngerjain tugas itu di jam ini sampai jam ini tapi mungkin belum selesai nih. Nanti biasanya aku ya pastinya ngalokasiin kayak misalnya kalau ada jeda waktu yang aku lagi free, mungkin aku alokasiin waktunya tuh ke waktu yang lagi free itu. Jadi kayak misalnya buat ya pastiin kayak ada yang penting menurut aku progress tuh ya nggak harus progress yang besar banget. Menurut aku progress yang nggak usah besar banget, cuman kayak progress kamu udah ngerjain itu udah bagus banget sih. Apalagi kayak pas tugasnya baru di bagi terus kayak kamu udah ngerjain itu kayak udah bagus banget sih. Terus kayak manajemen waktu ya pas kalau misalnya pas buat preventive buat healing atau healing itu pas buat healing itu biasanya aku di
di weekend gitu sih, di weekend kalau misalnya kan lagi nggak ada apa-apa ini kayak maksudnya aku kadang-kadang bisa ngajak teman-teman aku buat keluar makan bareng. Kayak ya buat ya sebelumnya tuh kayak buat apa ngadu nasib lagi. Maksudnya ngadu nasib doang, cuman ya buat somewhat to reach out to aja gitu. Terus ya kalau ada setidaknya kayak sebelum burnout tuh kayak kita udah rilis stres kita dulu lah ya. Oke, tapi jujur itu skala prioritas memang penting banget sih. Nah, aku penasaran setelah kalian melakukan metode yang skala prioritas itu to-do list itu tuh kayak ada gak sih dampak yang benar-benar kalian rasain kayak before afternya tuh gimana menurut kalian? Kalau dari aku, karena semenjak aku pakai to-do list dan skala prioritas itu ya tugas-tugas tuh pastinya udah berjalan lebih oke lah ya. Meskipun ada beberapa pastinya kayak project-project tertentu yang mungkin agak berat, jadi kayak mungkin butuh waktu yang lebih lama buat nyesuaiin gitu kan. Kayak misalnya ya know your own pace aja. Kalau misalnya kayak pas kamu ngerjain tugas itu set waktu yang mungkin kira-kira realistis gitu sih. Jadi kayak misalnya mungkin aku ada set tugas buat dari jam 1 jam itu deh. Jadi realita ya sesuai sama beban dari tugas ini gitu. Jadi kalau misalnya kalau bisa tuh secara realistis mungkin kalau misalnya tugasnya kira-kira yang berat tuh mungkin secara waktunya tuh lebih lama gitu. Mungkin kayak ya biar know your own pace aja. Kalau misalnya kamu rasanya lebih cepat kalau ngerjain tugas ini ya mungkin ya set waktunya lebih ya sesuai sama yang sesuai diri sendiri aja gitu. Tapi semenjak itu ya tugasnya lebih oke. Terus udah nggak sering harus sampai bergandengan gitu, udah ada gitu. Tapi masih ada karena masih ada, cuman karena masih bisa juga. Cuman untuk beberapa tugasnya itu udah lumayan oke sih. Udah nggak harus yang bergandengan buat ngerjain semuanya gitu. Oke, berarti itu kayak udah aman lah ya istilahnya, nggak usah sampai yang setiap hari begadang terus gitu. Jadi teknik itu nggak begadang doang. Chill ya. Masih kayak santai aja. Sebenarnya enjoy aja sih, enjoy aja. Cuman kayak ya nggak harus yang tiap hari begadang. Jadi tugas nggak usah, nggak apa. Kayak masih aman aja. Oke, kalau Step gimana Step? Perbedaannya? Yes. Lebih teratur sih. Jadi kayak bener kata Robert bikin to-do list juga kan, kayak biar gak ke-skip juga. Jadi kayak gak ada tugas yang ke-skip. Terus kayak ya lebih cepet selesai aja sih bikin itu kan. Jadi kayak ini misalnya kayak ada yang gampang dikerjain cepet selesai itu mungkin itu duluan. Meskipun kayak deadline-nya masih jauh tapi kan cepet kan. Jadi kayak bisa cepet selesai juga. Itu sih menurutku cuma lebih teratur sama bener gak usah begadang juga. Tapi malahan kadang begadang tuh bukan karena belajar juga. Oke. Kayak kayak nge-scroll kayak udah jam segini tuh baru tidur. Terus kayak before after ya sih lebih teratur aja sih, kayak gak ada yang ke-skip gitu kalau dengan buat to-do list dan nyicil doang. Jadi kayak yaudah cepet selesai, cepet santai gitu. Jujur aku juga baru nyari poin yang gak ke-skip itu kayak lumayan sering terjadi gak sih, kayak kita ngelupain tugas apa. Jadi kayak kalau di list tuh udah ada semua gitu loh, gak usah kayak kita harus apa ya gitu. Setuju. Nah oke nih, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, boleh nih kalian kasih dong pesan-pesan atau wejangan untuk mungkin adik-adik tingkat atau mungkin calon-calon mahasiswa yang mungkin sekiranya bakal nonton podcast ini. Kayak apa sih yang mau kalian kasih buat mereka gitu? Dari aku dulu ya. Kalau misal teman-teman lagi burn out atau lagi stres, keluarkan aja, gak usah ditahan-tahan daripada nanti membebani diri sendiri. Jadi kayak sekedar cari teman untuk cerita atau ke orang tua itu juga fine banget. Dan kalau misalnya ada tugas, cicil, jangan mepet deadline. Jangan jadi deadliners ya. Benar, karena itu juga ya kenapa enggak kita selesai di awal terus di akhir kita tinggal santai gitu. Jadi kayak lebih chill gitu di akhir, gak usah kayak aduh apa ya tugas yang belum aku selesaikan gitu. Mungkin dari aku itu ya Robert. Robert gimana Robert? Jujur setuju juga dengan Steph kayak tapi saya itu mungkin dari aku ya enjoy aja sih sebenarnya kayak know that apa yang kamu lakuin di kuliah ini penting buat kamu. Jadi kayak mungkin tugas-tugas yang kayak agak berat dan misalnya kayak udah berat, tapi ya balik lagi kalau misalnya tugas-tugas ini kan ya buat masa depanmu juga kan, kayak misalnya
bakal bermanfaat, ilmu yang kamu dapetin itu bakal bermanfaat. Jadi ya jangan terlalu stres aja, kayak misalnya enjoy apa yang kamu lakuin, karena ya ini punya tanggung jawab mahasiswa juga kan, kayak buat ngejalanin tugasnya sebagai pelajar, dan tentunya menjadi tugas itu kan pastinya tanggung jawab sebagai mahasiswa, jadi harus jalanin aja. Dan tapi kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya ada momen-momen yang lagi stres banget, jadi pastinya sesuai sama jawabannya Steph itu nge-short aja sih, kayak jangan kayak tiap hari itu udah bikin tugas doang gitu, kayak ya dikit-dikit ya main kayak dikit-dikit ya, korban teman kayak lagi capek tuh, aduh aku nggak bisa, dan satu lagi bisa kalau lagi ngerjain tugas tuh bisa bantu teman juga kan, bisa nah itu kalau misalnya kali lagi ngerjain tugas tuh ya kadang bisa saling membantu, dan juga pastinya nggak cuma sendiri doang, kayak bingung sendiri kan, jadi kayak kalau misalnya sambil ngerjain tugas sambil belajar bareng itu kan memperkuat pertemanan antara gitu kan, dan tentunya dari sana bisa belajar bareng, dan juga kalau misalnya udah kerjaan udah selesai nanti kan bisa keluar langsung moving ke ini geser ini kayak ya tentunya kayak reach out terus, kayak ya enjoy aja sih, kayak karena terkadang pas di semester 3 ini aku lumayan padat banget kayak project-projectnya, tapi lihat kembali tuh kadang kayak ada beberapa hal yang aku miss rindu gitu sih, kayak dari project-projectnya, meskipun itu capek banget, cuma kayak kadang kayak aku nggak bisa bareng teman aku nih kan, kerja kelompok lagi nih bertahun ini, kayak karena ada momen kayak di pas aku lagi kerja kelompok kan ada momen yang aku kayak ada seru juga gitu kan, jadi kayak aku ya find something to enjoy aja, jadi kayak jangan terlalu mikirin stres banget, tapi anggap ya baik lagi itu apa yang kamu lakukan itu penting dan untuk masa depanmu, dan kayak enjoy aja sih, jangan terlalu stres. Itu kayak 24 jam itu berarti sebenarnya cukup banget ya untuk kuliah, mau healing, mau ngapa-ngapain itu sebenarnya cukup banget, asal kayak kita to-do list, kita bagi waktu, dan kita pastinya harus enjoy sama apa yang kita lakuin biar gak beban di kitanya gitu loh. Oke, wah gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung episode nih teman-teman. Banyak banget jujur cerita menarik dari Robert maupun Steph yang tentunya inspiratif dan bisa banget nih kita ambil pelajarannya. Nah, dimulai dari trik menyeimbangkan kuliah, organisasi, terus sampai cara-cara healing-healingnya untuk biar gak burnout itu juga bisa banget Sobat Kece ambil nantinya. Oke, terima kasih banget untuk Steph dan Robert karena udah mau berbagi waktu ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Sobat Kece yang udah mau nemenin kita di EC Podcast terakhir di tahun ini. Semoga tips-tips yang diberikan bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh Sobat Kece semuanya. So, sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di EC Podcast 2026. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahannya Sobat Kece. Create a blast with EC Podcast.